Masalah lama yang kembali menghantui Inter adalah ketidakmampuan mereka untuk benar-benar memaksimalkan peluang. Hal ini kembali terlihat saat melawan Sassuolo. Dari 20 tembakan yang dilepaskan, hanya 6 yang tepat sasaran dan hanya menghasilkan 2 gol. Bahkan salah satunya berasal dari gol bunuh diri lawan. Kondisi ini membuat tim asuhan Grosso tetap bisa bertahan dalam pertandingan, meski Inter mendominasi permainan dan menciptakan banyak peluang. Corriere dello Sport membeberkan datanya. Dalam 5 laga resmi, baik di Serie A maupun Liga Champions, Inter sudah melepaskan 88 tembakan, rata-rata 17,6 per pertandingan. Namun, gol yang dihasilkan hanya 13, atau sekitar 15% saja. Ini jelas menunjukkan ada masalah akurasi. Bukan hanya soal penyelesaian akhir. Dalam beberapa situasi, Inter sebenarnya membutuhkan umpan terakhir yang lebih baik agar menghasilkan peluang yang benar-benar berbahaya. Namun terkadang para pemain justru terlalu lama mengalirkan bola, mencari momen yang lebih sempurna, tapi akhirnya tetap gagal memanfaatkannya. Pelatih Christian Cifu menyadari hal ini. Mentalitas dan motivasi terus ia benahi, dengan harapan tim bisa segera menuai hasil yang lebih maksimal di depan gawang. Menurut laporan Il Giornale, ketegangan antara Inter dan Kurva Nord masih terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda kompromi dari kedua belah pihak. Kejaksaan Milan dan Digos telah meminta agar diterapkan kebijakan toleransi nol terhadap pimpinan Kurva Nord. Manajemen Inter, yang sebelumnya dituding terlalu lunak, kini mematuhi permintaan tersebut. Seruan Christian Cifu agar San Siro kembali lebih berisik pun belum membuahkan hasil. Situasi kian rumit karena selain para pentolan kurva yang kini dipenjara, ada pula sejumlah ultras yang masuk daftar hitam yang disusun oleh jaksa Paolo Sartori dan koleganya. Daftar tersebut mencakup sekitar 30 nama yang dilarang total masuk stadion, serta 70 orang lain yang dianggap berisiko sehingga ditolak mendapatkan abonemen di sektor kurva. Sebagian dari mereka diperbolehkan membeli tiket di sektor lain, dan sekitar separuhnya memilih opsi tersebut. Namun sisanya justru menjadi pusat konflik antara kelompok ultras dan institusi. Pihak Inter menegaskan tidak akan mundur dari kebijakan ini, sementara para ultras tetap bersikeras melanjutkan aksi diam. Untuk saat ini, suasana hening di Kurva Nord tampaknya akan terus berlanjut. Inter dan Milan resmi menunjuk Foster Plus Partners dan Manica sebagai arsitek untuk merancang stadion baru di Milano. Proyek ini akan dimulai jika Dewan Kota menyetujui penjualan area San Siro. Stadion baru ini direncanakan memiliki kapasitas 71.500 penonton, dengan 2 anello tribun yang dirancang agar semua penonton mendapatkan visibilitas optimal. Proyek ini menjadi bagian dari rencana regenerasi kawasan seluas 281.000 meter persegi, dengan fokus pada inovasi, kenyamanan, keberlanjutan, dan aksesibilitas. Foster Plus Partners dikenal secara global dengan karya ikonik seperti Apple Park dan Millennium Bridge, sementara Manica berpengalaman membangun stadion top dunia seperti Allegiant Stadium dan Chase Center. Langkah ini menjadi investasi strategis bagi masa depan, sekaligus komitmen nyata kedua klub untuk memberikan stadion modern berstandar internasional bagi para tifosi dan kota Milano. Bintang Petar Suci kembali bersinar. Setelah sempat mengalami penurunan performa pasca debut gemilang melawan Torino, gelandang muda Kroasia itu tampil luar biasa saat menghadapi Sassuolo. Corriere dello Sport menyoroti penampilannya. Dalam kekalahan perdana musim ini di Meazza, Sucic sempat diragukan karena saat digeser ke sisi kiri, ia terlihat kehilangan kepastian dan referensi permainan. Namun, performa yang ditunjukkan pada laga terakhir seakan menghapus semua keraguan itu. Ini menjadi sinyal penting bagi pelatih Christian Cifu. Artinya, Sucic ini bisa lebih dimaksimalkan untuk membangun chemistry dengan Calhanoglu dan Barella tanpa perlu lagi memikirkan rotasi posisi. Banyak yang melihatnya sebagai penerus Mkhitaryan, karena Sucic mampu memainkan peran tersebut dengan kecerdasan dan kualitas yang sama. Bukan hanya itu, Sucic juga memberi keseimbangan dengan penempatan posisi yang tepat, sesuatu yang kadang kurang dimiliki Fratesi di masa lalu. Meski begitu, Cifu menekankan bahwa sang gelandang masih perlu meningkatkan kekuatan fisiknya agar lebih siap menghadapi duel-duel keras. Namun, dengan modal yang ia miliki saat ini, masa depan Sucic di lini tengah Inter terlihat sangat menjanjikan. Andy Diouf baru mencatatkan 11 menit bermain bersama Inter, tepatnya pada laga perdana melawan Torino. Setelah itu, ia 4 kali duduk di bangku cadangan,
baik di Serie A maupun Liga Champions. Dari semua rekrutan baru Inter, Diouf adalah yang paling sedikit mendapat kesempatan. Akanji sudah menjadi starter tetap di lini belakang, Suchik 2 kali turun sebagai starter, Bonni selalu dimainkan dan bahkan sudah mencetak gol, sementara Luis Enrique tampil impresif saat melawan Sassuolo. Hanya Diouf, ex pemain Lens yang dibeli seharga 20 juta euro plus bonus, yang masih menunggu panggungnya. Pelatih Christian Chivu menyebut bahwa Diouf adalah seorang mezzala, tetapi bisa juga bermain sebagai gelandang bertahan. Ia belum sempat mencobanya sebagai playmaker. Rencana Inter adalah memberi menit bermain secara bertahap agar sang pemain tidak terbebani. La Gazzetta dello Sport mengingatkan, musim lalu Diouf menempati posisi kedua di Liga 1 untuk rata-rata progresif Charries per pertandingan, yakni 3,3. Artinya, ia kerap membawa bola ke depan dan menciptakan progresi permainan. Diouf juga dikenal rajin melakukan tusukan ke area sepertiga akhir lapangan lawan. Inter berharap, kualitas itu segera terlihat di San Siro. Alessio Tacinardi memberikan komentarnya secara langsung di acara pressing mengenai penampilan Inter saat menghadapi Sassuolo. Menurutnya, angka-angka tidak pernah berbohong. Inter benar-benar mengesankan dengan volume permainan yang mereka ciptakan. Namun, ada momen-momen di mana tim seolah mematikan saklar dan bisa kebobolan dari siapa saja. Meski begitu, Tacinardi menilai pertandingan melawan Sassuolo sebagai penampilan yang sangat baik. Inter berhasil bangkit secara mental dari kesulitan di awal laga. Namun, ia juga menyoroti sektor pertahanan yang menurutnya masih kurang agresif dan perlu lebih menggigit untuk benar-benar menutup ruang lawan. Menganalisis beberapa momen kunci dari laga Inter melawan Sassuolo, Hernanes memberikan pandangannya mengenai kekuatan dan kelemahan tim asuhan Christian Chivu, yang sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa tahun terakhir. Menurut sang profeta, Inter saat ini memainkan sepak bola terbaik di Italia. Namun, para pemainnya seringkali jatuh dalam godaan, terlalu mengejar permainan indah. Hernanes menilai, Inter seharusnya bermain dengan lebih sedikit mencari keindahan dan lebih banyak determinasi, seperti yang ditunjukkan Carlos Augusto ketika mencetak gol kotor ke gawang Sassuolo. Ia menambahkan, Inter harus mengeluarkan banyak energi hanya untuk mencetak gol kedua karena selalu mengejar permainan cantik. Hal itu pada akhirnya membuat tim kelelahan, dan menjadi salah satu penyebab kebobolan gol 2-1 setelahnya, karena pemain terlalu mudah terpancing bola dan kehilangan fokus. Riccardo Trevisani angkat bicara soal fenomena yang terjadi di sekitar Francesco Pio Esposito. Hanya karena debut di tim utama Inter pada usia 20 tahun, sang pemain muda langsung menjadi sosok yang memecah opini, baik di media sosial maupun di media cetak. Menurut Trevisani, masalahnya adalah apapun yang dilakukan Esposito harus selalu digambarkan secara ekstrim, entah sebagai pemain fenomenal atau justru dianggap gagal total. Ia menilai, seharusnya penilaian diberikan secara objektif berdasarkan performa di lapangan. Dalam laga Inter melawan Sassuolo, Trevisani menilai Pio Esposito tampil dengan nilai 6,5. Bukan 6, tetapi juga belum layak diberi nilai 7. Nilai yang sama ia berikan untuk penampilan sang pemain muda di laga Liga Champions di Amsterdam. Trevisani menambahkan, perdebatan ini muncul karena fanatisme. Di satu sisi, pendukung Inter dan jurnalis pro-Inter menilai Esposito hebat hanya karena ia muda dan bermain untuk Inter. Di sisi lain, para Milanisti dan Juventini mempertanyakan seolah-olah ia harus sudah memenangkan Ballon d'Or jika memang sehebat itu. Bagi Trevisani, yang diperlukan adalah kecerdasan dalam menilai, bukan sekadar fanatisme buta. Fabio Caressa memasukkan nama Carlos Augusto ke dalam 11 pemain terbaik Serie A untuk Giornata keempat. Lewat kanal YouTube miliknya, Caressa menjelaskan alasannya, Carlos Augusto memainkan laga yang luar biasa, mampu menjalankan dua peran dengan sangat baik, dan telah membuktikan dirinya sebagai pemain berkualitas. Menurutnya, Augusto menjadi alternatif penting bagi Christian Chivu. Analisis Caressa kemudian beralih ke performa Inter secara keseluruhan. Ia mengaku tim ini belum sepenuhnya memukau, belum seperti Inter di momen-momen terbaiknya. Namun, ia memahami bahwa Christian Chivu sedang bekerja dengan cerdas, belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan dengan hati-hati. Hasil positif dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk pemanfaatan bola mati di Liga Champions, menjadi bukti dari kerja tersebut. Tak lupa, Caressa juga memberikan pandangannya soal Francesco Pio Esposito.
Ia mengaku senang melihat pemain muda Italia mendapatkan kesempatan bermain. Namun ia mengingatkan agar tidak terburu-buru memberi label terlalu besar pada sang pemain muda. Menurutnya, jika Pio Esposito mencetak gol salto spektakuler, mungkin semua orang akan langsung menyebutnya Lewandowski baru. Tapi Caressa menegaskan, pemain muda harus berkembang dengan tenang dan tanpa beban berlebihan. Esposito sudah membuktikan mampu menahan tekanan, dan publik sebaiknya menikmati perkembangannya secara perlahan. Fulvio Colovati memberikan analisisnya di TMW Radio terkait performa Inter saat menghadapi Sassuolo. Menurutnya, Inter menciptakan 7 hingga 8 peluang emas, tetapi tetap memberikan celah kepada lawan. Masalah utama bukan pada individu, melainkan pada cara bermain tim secara keseluruhan. Colovati menyoroti peran para pemain sayap, Federico Di Marco yang lebih sering bertindak sebagai winger kiri, dan Denzel Dumfries yang bermain layaknya winger kanan. Para bek pun kini dituntut lebih banyak membangun serangan ketimbang fokus bertahan. Menurut Colovati, inilah perbedaan besar dibandingkan musim lalu. Karena terlalu sibuk membangun serangan, Inter kerap memberi kesempatan lawan mencetak gol. Ia mengingatkan bahwa pelatih seperti Antonio Conte dan Massimiliano Allegri selalu menekankan pentingnya tidak kebobolan. Colovati menegaskan, saat ini Inter terlihat rapuh. Seorang bek, katanya, harus tetap mengutamakan tugas utamanya, yaitu bertahan. Namun ia merasa, entah karena karakter atau kebiasaan dalam beberapa musim terakhir, hampir semua pemain Inter justru ingin terlibat dalam membangun serangan. Akibatnya, aspek pertahanan sering terlupakan. Anti Napoli adalah Inter. Pernyataan tegas itu datang dari Giuseppe Ursino, yang meyakini Nerazzurri adalah pesaing utama Napoli. Meski begitu, ia tetap melihat Milan dan Juventus bisa memberi perlawanan, namun tidak sekuat Inter. Ursino juga memberi pujian khusus untuk Christian Cifu. Menurutnya, Cifu adalah sosok yang luar biasa sebagai pribadi, dan meski belum mengenalnya baik sebagai pelatih, pekerjaan yang ia lakukan di Parma sudah terbukti bagus. Ursino yakin Cifu memiliki kapasitas untuk melatih di level tertinggi.